Mau sombong, mau arogan, jangan dulu sebelum pakai mobil ini. Check this out. Wih, Apa tuh? ini adalah Pajero Dakar 4x2 Elite Limited Edition. Tada. Ini model baru ya, men? Baru dong. Ini refreshment sih. Anyway, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gua Mahtum, dan kali ini kita harus review mobil ini nih. Kenapa ada embel-embel limited edition? Kenapa bang? Karena dia cuma dirakit 800 unit. Basicnya sih di Dakar 4x2 biasa ya. Yoi. Ini harganya 641 jutaan something lah ya. Yang sama tipe di bawahnya, bukan di bawahnya ya, yang basic 4x2 Dakar yang biasanya itu selisih kurang lebih sekitar 26 jutaan lah. Ini sedikit lebih mahal karena memang ada penambahan-penambahan yang bikin mobil ini tambah gagah. Apa aja tuh? Kita lihat dari depan. Udah kelihatan ya perbedaannya. Kalau dari bagian atas, kelihatan nggak sih men di atasnya? Di atasnya, atapnya tuh di blackout, dihitamin. Kalau kesini sama sih, engine hoodnya sama. Terus di bagian sini nih kelihatan banget perbedaannya, terutama di bagian grill. Dia dibikin black glossy gitu tuh. Poinnya tuh sebenarnya dibikin Elite Edition tuh, mau yang cross juga sama ya. Sama. Banyak ditambahin black glossy gitu. Yoi. Lebih dihitamin karena nggak tahu kenapa mobil kalau ada kesan-kesan darknya itu gagah banget. Jadi kelihatan lebih kayak misterius gitu. Ya nggak sih? Yo, itu. Batman juga misterius karena dia hitam. Kalau putih? Coba kalau biru gitu, dia joget. Ya kan lebih happy gitu kesannya. Kalau ini kan lebih dark lah gitu. Kalau untuk perlampuannya juga sebenarnya dia udah seperti yang basic Dakarnya ya, memang udah paripurna lah, udah lengkap sekali. Lampunya LED, proyektor, dan sudah by beam juga. Lampu dekat, lampu jauh jadi satu, lebih enak, lebih simpel juga dan bagus menurut gua. Di sini ada DRL juga. Terus model yang titik-titik di bagian dalam sininya, di bagian bawah ada lampu sen. Terus di sini fog lampnya juga sudah LED, ada cornering light, ada corner sensor juga, dia jadi satu kesatuan. Terus di sini ada untuk washer buat lampunya ya. Kenapa bang di situ? Nah, karena mobil-mobil kayak gini kan cenderung untuk ya mungkin bisa off-road atau semi off-road lah. Which is itu berarti mungkin ketemu cipratan-cipratan lumpur dan lain-lain. Jalan jelek kan pasti bikin ini kotor. Nah, ini bisa disemprot jadi cahayanya bisa tetap menerangi perjalanan kita. Bagian bawahnya dibikin black glossy juga, jadi ini masih jadi satu. Nah, kebetulan ini warnanya putih nih, jadi gradasinya kelihatan banget dan bikin mobil ini jadi lebih gagah. Belum lagi di sini ada tulisan nih. Kadang yang bukan Pajero juga suka ngikut-ngikutin, men. Yoi dong, mobilnya Dinamain dia padahal. depannya. Seolah-olah kalau nggak dikasih nama, nggak tahu itu mobil apa ya. Iya, harus namain. Mungkin itu juga harus bikin. Kameramen sport. Wow. Ke bagian samping. Lalu ke bagian samping langsung ke kaki-kaki aja nih guys. Dia pakai Bridgestone untuk profilnya dan ukurannya dia pakai 265/60, ringnya ring 18. Padahal ini ring 18 ya karena mobilnya gede, nggak kelihatan yang oversize gitu. Tapi kadang-kadang bahkan suka ditambahin 1 atau 2-in lagi oleh orang-orang yang merasa mobil ini harus punya ban lebih gede. Tapi menurutku segini udah cukup, apalagi dengan di blackout kayak gini jadi lebih sangar lah. Pengereman pakai cakram. Terus di sini memang secara space ini masih gede banget, makanya mungkin masih mungkin ya untuk ditambahin beberapa in. Tapi menurut gua sih bawaan dari settingan pabriknya itu udah paling the best lah, gitu guys. Terus di sini ada lekukan-lekukan yang bikin mobil ini kelihatan jadi tambah gagah. Karena konsep muscular kayak gitu bikin mobil, jangankan SUV, MPV aja kalau dilekuk-lekukin kayak gitu, bahkan garisnya tegas banget sampai ke bagian belakang, bikin dia seperti seolah-olah berotot. Dan untuk SUV kayaknya itu wajib banget ya. Tapi itu mematahkan asumsi, men. Apa tuh? Katanya kalau SUV harus pakai over fender, itu enggak. Tapi tetap kelihatan gagah. Karena gede. Karena gede ya, karena nggak pakai over fender pun ini sudah terlanjur gagah. Untuk spionnya dipakein krum-kruman gini, ada sennya juga dan pelipatannya pasti sudah elektrik dan auto folding, jadi sudah sangat rapi. Lalu ke bagian sini dia polos nggak ada talang air, karena talang air sebenarnya nggak penting-penting banget, apalagi lu bukan perokok. Nggak semua mobil harus dikasih talang air ya, men? Gak semua. Enggak lah kayaknya. Gue sih lebih suka mobil polos-polosan gini tanpa talang air, walaupun untuk orang Indonesia kayaknya kurang gitu. Nggak tahu kenapa, tapi oke lah. Nah, yang paling penting dari SUV tetap harus dikasih ini nih, roof rail. Nanti mungkin bisa taruhin roof box atau roof rack, itu optional ya. Terus ada window line juga sampai ke bagian belakang. Handle pintunya chrome, aksesnya pakai smart entry karena pasti sudah keyless ya. Lalu di sini nggak ada side body molding juga, polos. Nah, ini yang menarik di bagian bawah ada side skirt yang nyambung sama footstep. Gue coba naik, men. Wah. Kiri. Enggak gitu dong. Ya kalau ini kiri bener. Gak ada yang salah ya. Kenapa kiri itu diartikan sebagai turun? Ya mungkin ke kanan bang. Orang naik angkot mau turun bilang aja turun bang gitu. Kenapa kiri bang?
Kalau dia di luar negeri berarti kanan bang? Yo. Iya, karena kan setirnya beda ya. Emang ada angkot di luar negeri? Nggak ada. Kenapa dia pakai footstep? Kenapa? Karena mobilnya tinggi. Untuk orang-orang yang sporty, aka ceper, tingginya kurang-kurang. Kayaknya nggak pakai ini, masuknya susah men. Jadi ditambahin. Lalu ke bagian belakang, pengereman juga sudah pakai cakram, jadi sudah double disc. Nice menurut gue. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah, kita ada di bagian belakang nih. Kalau di belakang ngomong nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau ngomong di belakang kan kesannya kayak gibah ya. Wah. Ngomong apa di depan? Nggak, ini kan di belakang mobil, nggak apa-apa. Mobil mah nggak punya perasaan. Anyway, kita sekarang lagi ada di Sun Motor Cibubur di Jalan Raya Alternatif Cibubur nih, samping Legenda Wisata. Pas banget. Jadi kalau mau kesini gampang banget, nanti ketemu sama Om Odi lah. Kita lagi bahas ininya dulu. Oh iya, gue lupa nih. Kalau gue kesini, gue seneng banget men. Karena di sini bisa sekalian ngopi. Ada kafenya. Ini showroom yang new concept gitu dibandingin Mitsubishi lain. Ini beda banget nih sendiri. Kalau teman-teman nggak percaya boleh datang ke sini. Di sini cozy banget, kayak di kafe lah pokoknya, nggak berasa. Kalau mungkin kalau nggak ada mobil-mobil gini, kerasanya ya kayak lagi mau nongkrong-nongkrong aja gitu. Enak sih. Lanjut ke bagian mobil lagi, di atas ada antena shark fin sama rear upper spoiler yang diitemin juga. Jadi itu kenapa ini namanya Elite Edition, karena itu tadi banyak hitam-hitamannya. Kaca yang sudah pakai defogger, ini wiper di bagian dalam. Nah ini untuk stop lampnya khas ya, gaya dari Pajero, dan yang sekarang-sekarang menurut gua lampu belakangnya sudah semakin bagus. Waktu pertama kali keluar Pajero, lampu belakangnya banyak yang ngomongin ya. Jelek. Ada yang bilang jelek, terlalu panjang, tapi ini menurut gua udah sangat proper dan bagus menurut gua. Ini ada krum-kruman di bagian sini dan ada kamera parkir juga. Di bagian bawah ada emblem Pajero Sport Elite Limited Edition loh di belah sini tuh ketahuan. Di sini ada Dakar di basicnya karena dia dari Dakar ya, 4x2. Ke bagian bawah, nah underguardnya juga di sini dibikin black glossy sama kayak bagian depan, jadi sewarna lah ya. Terus ada mata kucing juga. Parking sensor ada 4 titik, muffler di bagian kanan dan ban serepnya ada di kolong ya. Jadi takutnya nyari di dalam nggak ada di kolong. Kalau di kolong nggak ada berarti ada yang nyolong. Sekarang kita ke bagian belum ya, mesin dulu ya. Yuk, kalau lihat mesin ini gua agak malas bukanya men. Kenapa bang? Berat dan tinggi. Bukan salah mobilnya sih, salah tinggi badan gua kayaknya. Gokil, sungguh effort. Udah rapi, di atasnya ada peredam, dicat warna body juga. Terus dia pakai 2400 cc, 4 silinder, turbo diesel, common rail di ID. Untuk outputnya di 181 PS, 430 Nm. Yang pasti tenaganya gede banget. Makanya kalau ada yang bilang mobil ini arogan, bukan arogan ya, karena emang mesinnya gede coy. Kalau mesin gede dipakai pelannya, kayaknya mubazir ya. Mubazir. Kalau bisa kanan terus, rata kanan. Rotator. Nah di interior kayaknya keren banget. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu promonya sama Om Audi, karena di sini lagi gokil banget nih promosi limited edition ini. Yuk. Nah guys, waktunya promo nih si limited edition ini sama Om Audi. Halo, apa kabar Om? Baik Om. Om, Ya, si mobil arogan ini promonya katanya bagus banget. bagus banget nih Om. Sebagus apa Om? Kita pokoknya selalu menampilkan promo yang menarik terus nih ya. Setiap ada perubahan kita ada promo yang menarik dari unit yang terbaru juga nih. Ya. Kita langsung sebutin aja nih Om ya. Boleh. Untuk yang pertama nih, pertama kita ada DP ringan ya Om ya. Seringan apa sih? Mulai dari 10%. Ntar dulu, ini kan mobilnya di atas setengah M. Ya, Bisa 10%? 10% bisa. Serius? Serius Om. Bukannya kalau mobil-mobil gini katanya harus 25%, 30%. Nah itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi ya. kalau memang tidak memungkinkan, Ya, bahkan bisa sampai 10%. 10% kita coba. Tapi memang kalau ngomongin DP terbaik itu biasanya di angka 25-30 ya? Betul. Jadi untuk pembiayaan juga prosesnya lebih mudah untuk Lebih DP. mudah juga. Iya, betul, lebih mudah juga. Bunga juga lebih ringan itu ya kayaknya? Untuk bunga lebih ringan. Lebih ringan. Untuk yang pengen ringannya ya tenornya 1 sampai 2 tahun itu bunganya ringan. Seringannya seberapa ringan? Kalau untuk yang 1 tahun kita ada 0%. 0%, Ya. 11 bulan ya? Ya, 11 bulan. Kalau misalkan untuk yang 2 tahun kita ada bunga ringan juga 3,38%. Oh, 3, berapa? 3,38. 3, di bawah, Ya. masih di bawah 4% bahkan. Ya, betul. Itu. Opsinya banyak ya? Banyak. Terus apa lagi Om? Terus yang kedua tadi bunga ringan udah ya. Bunga ringan udah. Yang ketiga kita ada cicilan ringan nih Om. Tenor sampai 8 tahun. Tenor sampai 8 tahun. Iya, cicilan ringan tenor sampai 8 tahun. Tanpa angsuran juga bisa kan Om ya? Tanpa angsuran bisa, cash berarti. Itu maksudnya. Jadi mau kredit boleh, mau Iya. cash boleh, dan mobilnya ready ya. Mobil kita ready. Tapi harus buru-buru karena ini kan terbatas ya. Iya, betul. Hanya 800 unit. Iya, makanya limited kan. Makanya Gitu. limited edition. Terus apa lagi Om promonya? Nah, buat yang kemarin masih penasaran
promo belas semangka nih kita tetap masih ada nih. Buat Pajero juga masih ada. Belas semangka. Belas semangka. Masih penasaran harus cobain Om. Belas semangka juga basah kan? Ya kan udah cobain, harus cobain. Kalau nggak dicobain kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Harus cobain. Konsepnya gimana Om? Pokoknya kan banyak yang istilahnya pengen beli cash nih, tapi saldonya masih baru Kurang. ada setengah nih ya, Iya, setengah masih iya, kurang. Ya udah, makanya kita kasih promo belas semangka aja. Jadi bayar setengah harga saat ini, nanti bulan ke-12 setengahnya lagi. Gitu. Oh, setahun dikasih waktu jeda setahun. Jeda setahun. Tanpa angsuran kan? Tanpa angsuran gitu. Terus nanti setahun berikutnya baru setengahnya lagi. Setengahnya lagi, tapi masih dapat asuransi Om. Dari pertama sampai ke bulan ke-12. Itu dua-duanya harus dibayar cash. Bayar cash, betul. Anyway, mobil ini ada diskonnya nggak sih? Diskon, nah sebetulnya untuk yang biasanya nih ya, unit baru, biasanya kebanyakan nggak kasih diskon nih. Iya, yang baru-baru nongol kan baru banget nih ya. Iya, tapi kalau untuk kita nggak usah ditahan-tahan deh, pokoknya kasih aja diskon Om. Wah. Kita jangan ditahan-tahan, nggak enak ya kalau ditahan ya. Nggak enak. Gitu. Enak keluarin aja. Langsung kasih diskon aja. Iya, langsung kasih aja diskonnya, nggak ditahan apa-apa. mah, nanggung gitu ya. Enak dikeluarin aja. Iya, betul. Jadi intinya kalau diskon mah pasti ada. Ada. Walaupun unit baru keluar. Walaupun unit baru nongol. Iya, Walaupun ada. masih anget nih, baru diangkat dari penggorengan. Biasanya kalau tempat lain kan suka ditahan-tahan nih. Iya. Apalagi limited. Iya, limited. Nah, Tapi kalau Om Odi bisa, kasih aja, kasih diskon. Kasih. Kita kasih diskon. ini enaknya nih. Dia nggak suka Iya. nahan-nahan. Iya. Terus apa lagi Om? Kita ada pembiayaan khusus nih. Kita bisa instant approval. Gitu. Instant approval? Betul. Se-instan apa itu? Seinstan bisa hitungan jam. Wow, bahkan nggak harian. Hitungan jam. Hitungan jam. Betul. Nah, syaratnya juga mudah nih Om. Apa tuh? Syaratnya mudah. Cuman ada 3 item aja nih. Jadi KTP, terus NPWP, sama kartu kredit. Gitu. Kartu kreditnya sorry. bebas, kartu kredit apa aja. Nah, itu syaratnya. Gitu. Oke, apalagi Om? Untuk promo tambahannya dari kita nih, kalau misalkan teman-teman butuh coating ya, kita kasih voucher nih Om. Resmi ya, kita kasih voucher coating. Itu nilainya 500 sampai 1 juta. Coating buat cat ya? Ya. kita Biar kasih. lebih nahan kinclongnya lebih lama gitu. Betul. Ya? Itu di luar diskon ya? Di luar diskon kita kasih tambahan aja. Apalagi Om? Tuh. Terus kalau untuk yang kredit ya, tentunya kita kasih ada tambahan diskon juga nih. Untuk yang kredit sama program trade-in ya. Trade-in kita resmi dari dealer Mitsubishi ya. Tukar tambah. Betul. Ada tambahan apa tuh? Tambahan cashback nanti dari Oh, kita. tambahan cashback. Betul, tambahan cashback. Jadi poinnya itu bisa double cashback ya? Iya, bisa. Cashback dari mobil baru nanti sama Iya. cashback kalau ada proses tukar tambah. Iya, gitu. Proses tukar tambah atau pembelian kredit ya Om. Iya. Kalau untuk cash kita langsung kasih diskon aja. Nah, kalau ngomongin kredit, pasti kan ngomongin data tadi tuh. Betul. Dibantu nggak sih kalau ada data-data? Kan semua orang nggak datanya nggak lurus-lurus aja lah. Iya, Ada mungkin iya. yang belak-belok, Iya. puter balik. Putar balik. Iya, itu lebih parah tuh. Putar-putar ya enggak? Iya. Boleh nanti kalau misalkan untuk data seperti itu diomongin dari awal ya Om ya. Oh, Diomongin dari awal, jadi kita bisa cek dulu historinya seperti apa. Kalau memang itu bisa kita bantu, pasti kita bantu. Gitu. Cek slick dulu boleh ya? Cek slick dulu boleh, kita free. Kalau test drive mobil segede gini ada test drive-nya nggak sih? Ada. Oh, ada juga? Ada, Dakar 4T2 kita ada test drive. Oh, ada test drive-nya. Ada. Customer harus datang ke sini atau Om Odis nyamperin ke sana sih? Datang ke sini boleh, ya atur waktunya. Nah, karena bisa sambil ngopi-ngopi di sini ya. Boleh, sambil ngopi kita santai. Karena di sini kayak kafe, guys. Terus tapi bawa ke sana juga. Bawa ke sana juga boleh. Oh, gitu. bebas. Diatur aja jadwalnya. Optional lah, seenak teman-teman aja maunya gimana gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang pembelian kredit dari luar kota juga bisa nih Om sebetulnya. Oh, gitu. Cuman ada ketentuan yang berlaku ya. Karena kan kita ini di Jakarta, mungkin Ya. ada orang daerah. Ya, kalau beli cash udah pasti bisa kita Cash flow pasti bisa. Ya, seluruh wilayah. Kalau kredit, Kalau kredit kita cek dulu nanti pembiayaan di sekitaran pembeli. Ya, itu ada pembiayaan apa? Biasanya bank-bank tertentu ya, misalkan dari BCA, terus dari MyBank, oh dari Mandiri, perusahaan gitu. pembiayaannya. Ya, betul gitu. Oke. Jadi selagi itu ada perusahaan pembiayaan dekat sekitaran rumah pembeli, kita bisa proses Oh, gitu. ya itu mah poinnya bisa sebenarnya. Bisa ya, gitu. boleh. Cuma nanti mungkin ada beberapa syarat-syaratnya lah ya. Ya, betul. Nah, itu better sih menurut gua. Nice. Hmm. Terus kalau service warranty-nya gimana nih? Nah, untuk service warranty untuk mesin kita 3 tahun atau 100.000 kilometer. Oke. Ya, terus untuk jasa servis flush oli kita free 4 tahun atau 50.000 kilometer. 4 tahun? Ya, mana yang tercapai terlebih dahulu gitu. Nah, Om, promo unit lainnya gimana nih? Selain Pajero kan ada Expander, ada macam-macam X-Force dan lain-lain. Ya, untuk promo unit lain kita bisa samain nih Om ya. Oh, Kita yang bisa tadi samain. disebutin bisa dipakai Ya, juga. bisa samain, Pak, untuk unit lain juga gitu. Oh, di varian lain. Betul, Jadi ya. intinya kalau untuk
konsep pembelian semuanya fleksibel lah ya. Fleksibel. Dan betul. semua tipe ready ya. Semua tipe ready kita. Iya. Ada lagi Om? Udah cukup. Cukup lah ya. Iya. Yang pasti kalau mau nanya-nanya dulu boleh ya, gratis. Boleh, ya? gratis ya. Nah, konsultasi aja dulu. Dia mah Ya. enak orangnya. Ya, kita selalu berdoa penjualannya selalu banyak nih Om ya. Amin. Amin. Thank you, makasih banyak Om. Sekarang kita lanjut lagi. Ayo guys. Nah guys, sekarang kita udah ada di interior. Sesuai sama promonya tadi, ini pasti worth it banget nih. Tapi ya kalau duitnya ada ya men. Yoi dong. Iya. Kalau duitnya ada mah kayaknya lu mendingan beli mobil ini sih. Ini, aduh, laki banget sih ini mobil. Asli, bagian dalam juga duduk enak banget. Tempat duduk menurut gue enak banget. Dia modelnya konsepnya dibikin saya banget lah pasti. Terus bukan yang gede-gede banget ya, tapi menurut gue nyaman, pas gitu kalau duduk tuh. Belum lagi kulitnya juga cakep nih. Dia pakai kulit-kulitan, jahit-jahitan gitu. Tapi desain ini nih yang bikin mewah menurut gue ini sepele sih, tapi kesannya jadi mewah ya. Bukan cuma sangar, tapi kerasanya mewah. Kerut-kerutan men. Udah tua dong. Hah? Udah tua. Enggak. Kalau jok berkerut gini keren mewah. Kalau orang iya tua jadinya. Apa dia nggak pakai skincare coba? Wah, Enggak, ini belum disetrika kali. aduh, enggak. Emang desainnya kayak gini, jadi kelihatan keren sih menurut gua. Nice. Dan belum lagi kalau di bagian driver pengaturannya, tuh elektrik bro. Lengkap ya pasti. Reclining, sliding, terus high adjuster dia udah pakai elektrik. Enak, nggak usah di kocok gitu lagi untuk ninggiin. Karena biarpun bagaimana, sebenarnya di mobil-mobil kayak begini, kadang ada yang bilang, oh mobilnya gede banget, gue bisa ngeliat ya. Enggak, kalau udah masuk ke bagian dalam, sebenarnya biarpun nggak di setting paling tinggi, visibilitasnya tetap akan bagus-bagus aja, karena posisinya commanding gitu, dia agak tinggi tuh. Ya kalaupun emang lo butuh yang lebih tinggi lagi, tetap lo bisa tinggiin lah. Tapi menurut gue, ukuran standarnya aja normalnya, udah cukup lah, lu masih tetap bisa ngeliat ke depan, visibilitas masih oke sih menurut gua gitu guys. Lalu ke bagian door trim ini plastik-plastik, di sini ada kulit-kulitan di bagian armrest. Tuh, empuk jadinya enak. Power window untuk bagian driver auto, terus handle pintu di sini krum-kruman. Nah, di bagian kanan ada start stop engine, terus ada stability control, ada forward collision system. Ini apa lagi ya? Ini kayak buat matiin sensor corner gitu ya. Terus untuk pengaturan spion. Lalu ke bagian setir, men. Gue pikir ya kalau mobil-mobil gede, dalamannya bakal gede-gede juga. Ternyata mah enggak ya? Enggak dong. Normal. Ininya ke dashboardnya menurut gue cenderung rata ya. Maksudnya nggak yang gede banget ngalangin, enggak. Dan menurut gue ini enak. Untuk setirnya, setir expander cross ya men? Bukan. Expander cross yang setirnya ini. Yo, Gitu. kebalik. Kebalik. Keren ini menurut gue. Pencet-pencetan lengkap, di bagian kanan ada cruise control juga, terus bluetooth teleponi ke bagian bawahnya di sini untuk pengaturan audio dan MID lah pengaturan di sini. Terus ada pedal shift karena ini SUV sport utility vehicle. Kalau ada sport-sportnya kayaknya wajib pakai ini. Kalau gelar SUV tidak ada pedal shift, ya boleh juga sih ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kurang gede. Nggak, karena ini mobil mahal, wajar ada begini-beginian. Makanya di jalan wow. Gitulah pokoknya. Pokoknya pakai mobil ini, aduh, kayaknya di atas banget gitu. Terus di sini untuk lampunya dia saklarnya sudah ada autonya tuh. Bahkan untuk wipernya juga dia sudah auto. Di bagian speedometer juga dia sudah full TFT. Bahkan untuk tampilan speedometernya bisa ada 3 atau 4 gitu ya kalau nggak salah. Animasinya. Jadi menurut gua enak, nggak bosenin. Buat orang-orang yang bosenan, daripada ganti speedometer ganti animasinya aja. Dan ada individual door warning. Lengkap lah pokoknya. Lalu ke bagian tengah men, cluster tengah. Ini gede bagian sininya nih. Kiri kanannya ada AC, kisi-kisi AC, di bagian tengahnya ada audio. Nah untuk audionya ya lengkap lah, dia ada MM-Link gitu ya untuk koneksi dari smartphone kita ke head unit. Itu yang paling penting dari sebuah head unit, bisa terkoneksi sama handphone lah intinya. Itu ada USB aux di bagian sini. Nah untuk AC-nya dia dual zone dan ada puter-puteran asli gini ya. Biarpun ada yang bilang puter-puteran kompor lah apa, tapi gua sih ya pribadi, gue lebih suka yang puter-puteran kayak gini atau physical pencet-pencetan kayak gini di bawahnya lebih berasa dibandingin yang adaptif gitu. Kurang menurut gue, kurang enak. Dan yang gini menurut gue enak. Jadi lu sambil nyetir pun lu bisa ngeraba-raba. Udah belum ya. Jadi ketahuan gitu. Ngeraba pentil itunya bang? Bukan pentil dong sebutannya. Apa dong? Pentoh. Ke bagian bawah ada laci penyimpanan terbuka. Di sini juga ada untuk koneksi USB ya. Terus ada lighter ya men. Masih ada lighternya. Oh enggak, ini dummy ya. Gue pikir beneran ada lighternya. Buat orang ngerokok biasa kalau di zaman dulu ya. Transmisinya dia dilapisin kulit gitu ya, bagian atasnya dia 8 percepatan ya men. Yo, Automatic conventional. I like it. I like it. Daripada CVT. Wah enakan ini. Gagah nih. Ini gue banget nih sebenarnya mobilnya.
Lalu ke bagian sini handbrake-nya dia sudah elektrik dan ada auto hold-nya. Di sini ada cup holder. Wah, ini laci penyimpanannya lumayan dalam. Terus ada tray-nya juga nih, ada pembatas ya. Tuh. Buat naro-naro, dan ininya lumayan gede menurut gue, jadi buat 2 orang naruh tangan juga masih masuk. Nah, sebelah kiri kanannya ada tempat penyimpanan juga nih. Jadi enak lah, banyak space untuk naro-naro barang-barang gitu guys. Ke bagian atas ada ini nih, hand grip kiri dan kanan ada loh. Biasanya sebelah kiri doang, ini kanan ada. Wah. Dan ada handlebar juga di pilar A. Kenapa dikasih? Kenapa bang? Untuk mengakomodir teman-teman yang badannya sporty ketika naik mobil ini kesulitan. Bisa pegangan sini, termasuk gue tadi. Sun visor kiri dan kanan, ada vanity mirror, ada lampunya juga tuh. Spion tengahnya dia sudah auto dimming ya men? Yo, Nah di bagian atas, ketika orang Pajero salah satunya ini ya men? yo itu. Pertimbangannya sunroof. Karena kompetitornya itu yang cuma satu-satunya itu dari merek yang itu nggak ada sunroofnya ya. Yang mana tuh? Ya gitulah. Gua aja mah yang ada sunroofnya. Oh, Pajero tanpa sunroof. Nah guys, ini kita buka dulu. Karena mobil mahal tanpa sunroof, apalah artinya? Mobil murah dan tua aja kalau ada sunroof, auto keren. keren. Ya walaupun nggak gede-gede banget, tapi menurut gua segini cukup dah. Karena ini sebenarnya kalau dibuka aja, maksudnya sunroofnya nggak usah dibuka, cukup kaca begini nih, nggak harus dibuka full, jadi nambah apa ya, kayak lebih kelihatan lebih apa ya men, lebih lega ya, Lebih terang. nuansanya juga lebih terang, lebih enak. Kalau mau ngonten di dalam mobil tuh ada sinar matahari masuk, kelihatannya juga mewah gitu kayaknya. Yo. Nah yang menarik lagi dari si Elite Limited Edition ini, dia speaker sama tweeternya tuh pakai Rockford tuh, Fosgate. Ini bikin berkendara sambil mendengarkan audio yang maksimal. Bagusan mana mam? Bose bas. Aduh, saya tidak dalam kapasitas untuk bilang bagus yang mana ya. Tapi dua-duanya bagus daripada nggak ada sama sekali dua-duanya. Oh iya. Gitu. Nah guys, tadi udah gue bilang footstepnya tuh berfungsi banget. Apalagi ini mobil tinggi, jadi harus ada footstepnya. Belum lagi tetap ada handlebar. Selain di pilar A, pilar B juga ada. Jadi untuk naik di baris pertama, kedua tetap gampang ya. Untuk tempat duduknya dulu deh. Tempat duduknya dia kulit-kulitan sama seperti di bagian depan ya. Nih, ini terbungkus plastik ya udahlah, karena samalah. Untuk wah iya, ini mah nggak bisa diatur ya. Fix. Karena ini nggak bisa dimaju mundurin, jadi ya tinggal mainin recliningnya aja tuh. Segini menurut gue cukup. Headroom gue masih cukup gede, tinggi gue 165 cm ya. Jadi memang kalau dibilang di dalamnya lega banget juga enggak juga sih sebenarnya, tapi cukup lah. Orang-orang gede juga masih masuk dan masih nyaman menurut gue. Kalau dipakai cuman berdua ini bisa jadi armrest nih, cuma ada plastiknya gue nggak bisa keluarin dan ada cup holdernya juga, jadi naruh tangan di sini. Tapi kalau dipakai bertiga memang ini bisa untuk 3 orang ya, cuman yang tengah memang nggak kebagian headrest itu aja. Seatbelt lengkap ada 3, di bagian tengah juga bagian seatbelt, di bagian atas ada hand grip kiri dan kanan, ada kisi-kisi AC, terus ada lampu baca juga, dan di sini ada untuk pengaturan untuk AC baris ketiga ya. Di bagian bawah tetap ada tunnelingnya karena ini penggerak roda belakang. Terus di sini ada untuk colokan, bukan cuman power outlet yang biasa tuh yang colokan USB gitu, tapi ada colokan 2 gitu kayak colokan rumah men. Jadi kalau lo mau bawa mesin cuci terus nyuci di sini bisa nggak ya? Bisa dong. Colokannya sama. Ini enak banget kalau bawa laptop dan lain-lain, gampang lah. Sekarang kita coba baris ketiga. Oke guys, gua masuk nih ya. Dia modelnya one touch tumble gitu ya. Gua turunin lagi. Dia udah fix nih ya. Tadi kita sudah bahas. Waduh. Tadi segini lah ya gua. Ini gua naikin dulu. Duh, ini apa sih? Seat belt coy. Seat beltnya anyway di bagian belakang juga 3 titik loh. Jadi sudah aman banget. Nah, gua rebahin dulu. Sorry nih ya, gua agak ribet. Mana sih? Oh ini dia. Asli. Nah. Nih guys. Gua di baris ketiga. Di baris ketiga itu untuk 2 orang. Tempat duduknya pakai kulit-kulitan sama. Terus di sini ada untuk armrest gitu tuh. Sebenarnya bukan armrest sih, tapi difungsikan untuk armrest. Terus ada cup holder gitu untuk di bagian sebelah kanan ya. Ada hand grip juga, ada kisi-kisi AC karena dia triple blower. Di sini untuk naruh top tether dari Isofix, bisa juga di bagian belakang. Ini ada lampu. Nah, yang paling penting dari duduk di belakang adalah sempit nggak sih? Ternyata setelah duduk di belakang, tuh. Ini mah real ya, karena ini juga nggak bisa dimaju mundurin, sudah fix. Tinggi gue 165 dan gue masih punya sisa sekitar 4 jari lagi. Nggak mentok maksudnya, tuh. Di belakang. Dan headroom juga masih lumayan nih, ada sekitar 5-7 jari lah gitu.
Jadi kalau orang yang tinggi duduk di belakang, orang dewasa tentunya masih bisa masuk ya men. Tapi apa kabar dengan bagasinya? Yuk kita cek. Dia belum power factor ya, masih manual. Nah ini untuk bagasinya nih, ternyata di belakang juga ada subwoofer men. Jadi benar-benar bisa nyanyi-nyanyi dah pokoknya. Nah ini laci penyimpanan rapi di sini, banyak partisinya, jadi bisa naruh barang-barang juga bisa lebih rapi ya. Nah kita pelipatannya, kita rapiin dulu ini nih. Jadi tarik yang bawahnya dulu, jadi biar yang bagian depannya keangkat, baru yang ininya men. Mana sih? Nah di sini nih, agak ngumpet dia. Nah, tuh ini contoh rata lantainya. Jadi benar-benar bisa rata. Jadi kalau mau bawa barang-barang yang lumayan gede, masih bisa masuk. Ya seginilah. Tapi menurut gue memang di belakang juga, kalaupun nggak cukup ya untuk naruh barang-barang, di atas kan tetap ada roof rail yang bisa dipasangin roof box atau roof racks gitu. Jadi teman-teman bisa tetap pasang di atas kalau mau, kalau barang bawaannya banyak. Tapi segini juga menurut gue cukup sih. Lumayan seger ya penyegarannya ya. Lumayan. Refreshment dari Elite Limited Edition. Dan buat teman-teman yang minat langsung aja ketemu Om Odi atau bisa kontak-kontakan dulu. Yang mau datang ke sini boleh ke Sun Motor Cibubur lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.